Raisa terkejut dengan kecakapan Bayu memperbaiki mesin hanya dengan obeng dan kawat. Namaku Bayu. Umurku 22 tahun. Aku tinggal di sebuah gubuk kecil di ujung desa Tlogorejo, Grobogan, tempat di mana jalan berlumpur lebih sering ditemui daripada aspal mulus, dan suara kodok di malam hari lebih nyaring daripada deru kendaraan. Rumahku terbuat dari bambu yang sudah mulai melengkung usia, atapnya dari genteng bekas yang kadang bocor kalau hujan deras datang tanpa permisi, tapi aku tak pernah mengeluh. Syekh Jason ayah selalu bilang, orang miskin boleh lapar, tapi jangan pernah kehilangan harga diri. Aku memang miskin, tapi aku punya tangan yang tak pernah diam. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, aku sudah keluar rumah dengan sabit di pinggang dan karung goni di punggung. Pekerjaanku sederhana, ngarit. Mencari rumput segar untuk sapi-sapi tetangga yang mau kubayar harian. Kadang 5.000, kadang 10, tergantung seberapa banyak rumput yang bisa kubawa pulang. Uang itu kuserahkan pada ibu, yang setiap hari duduk di dapur kecil kami, menggoreng tempe untuk dijual keliling kampung dengan sepeda ontelnya yang sudah berkarat. Penampilanku? Tak perlu engkau bayangkan aku seperti tokoh sinetron. Aku pakai kaos lengan pendek yang sudah luntur warnanya, celana kain yang ujungnya compang-camping karena sering nyangkut di duri, dan sandal jepit yang talinya sudah kuganti 3 kali pakai tali rafia. Tapi meski bajuku kotor oleh lumpur dan keringat, aku selalu cuci muka sebelum makan dan sikat gigi meski hanya pakai arang. Bukan karena ingin terlihat rapi, tapi karena ibu bilang, kebersihan itu sebagian dari iman, nak, yang mungkin tak kau sangka dari seorang tukang ngarit seperti aku. Aku suka memperbaiki mesin. Ya, mesin tak entah sejak kapan kebiasaan ini tumbuh. Mungkin sejak umur 10 tahun, saat ayah membeli mesin pompa air bekas dari pasar loak. Mesin itu mogok terus, dan bengkel di kota minta bayaran yang tak mungkin kami bayar. Malam-malam, aku diam-diam membongkarnya dengan obeng kayu yang kubuat sendiri. Aku pelajari dari buku teknik bekas yang kudapat dari tukang rongsok, dan dari mengamati tukang servis yang lewat di depan rumah. Perlahan aku paham cara kerja karburator, sistem pengapian, bahkan cara menyetel timing belt mesin diesel tua. Sekarang, hampir semua warga desa tahu, kalau mesinmu rusak, cari Bayu. Aku tak pernah minta bayaran. Kadang mereka kasih telur, kadang nasi bungkus, kadang cuma senyum dan ucapan makasih, nak. Tapi bagiku, itu cukup. Aku merasa berguna. Di tengah dunia yang selalu menilai orang dari gelar atau dompetnya, aku menemukan harga diriku lewat hal-hal kecil. Sebuah traktor yang kembali hidup, pompa air yang mengalirkan air ke sawah, atau mesin perontok padi yang menyelamatkan panen tetangga sebelum hujan tiba. Hari ini, seperti biasa, aku berjalan menyusuri pematang sawah. Udara pagi masih lembab, embun menempel di daun padi yang mulai menguning. Langkahku pelan, mataku menyapu rerumputan di pinggir jalan, mencari yang paling segar untuk sapi Pak Marto. Karung di punggungku mulai terisi separuh. Keringat mengalir di pelipisku, tapi aku tak peduli. Ini hidupku. Sederhana, jujur, dan penuh makna. Tiba-tiba, dari kejauhan, ku dengar suara mesin mobil yang tersendat-sendat, brum, brak, bruak. Aku berhenti. Di jalan setapak yang biasanya hanya dilewati sepeda motor atau gerobak sapi, kini ada mobil. Mobil mewah berwarna hitam mengilap, terjebak di genangan lumpur setelah hujan semalam. Roda belakangnya berputar-putar sia-sia, mencipratkan lumpur ke bodi yang pasti mahal harganya. Aku mendekat perlahan. Di dalam mobil seorang perempuan tampak panik. Ia memencet klakson beberapa kali, tapi tak ada yang lewat selain aku. Ia membuka jendela, rambutnya tergerai rapi, wajahnya cantik tapi cemas. Ada yang bisa bantu? Suaranya lembut, tapi terdengar asing. Bukan logat desa, aku mengangguk. Saya coba, Mbak. Ia keluar dari mobil, memakai blazer putih dan sepatu hak tinggi yang langsung tenggelam sedikit di lumpur. Matanya memandangku dari ujung sandal jepit sampai ke rambutku yang acak-acakan. Aku tahu, dalam hatinya mungkin berkata, ini siapa? Tukang kebun? Tapi aku tak peduli. Aku buka karung goni di punggungku, bukan hanya berisi rumput, tapi juga alat-alat kecilku. Obeng, tang, kawat tembaga, dan selotip isolasi yang sudah kusam. Mesinnya mati total? Tanyaku sambil membungkuk di depan kap mesin. Iya. Tiba-tiba saja mati pas lewat sini, jawabnya. Aku buka kap mesin. Bau oli dan panas menyengat. Dengan tangan yang masih berlumpur, aku periksa kabel busi. Satu di antaranya lepas.
Aku sambungkan kembali, periksa karburator, lalu coba starter manual lewat aki brum. Brum! Brum! Mobil itu hidup, perempuan itu terbelalak. Kamu bisa memperbaiki ini hanya dengan... Itu? Aku tersenyum kecil. Mesin nggak peduli pakai alat apa, Mbak. Yang penting diajak ngobrol dengan sabar. Ia tertawa. Tawa yang tulus, bukan mengejek. Namamu siapa? Bayu. Aku Raisa. Ia mengulurkan tangan. Aku ragu sejenak. Tanganku kotor, penuh oli dan tanah. Tapi ia tak menarik tangan. Justru menggenggam erat. Terima kasih, Bayu. Kamu luar biasa. Aku menggeleng. Saya cuma tukang ngarit, Mbak. Tapi mesin nggak bohong. Kalau rusak, ya diperbaiki. Raisa diam sejenak. Matanya menatapku seolah melihat sesuatu yang jarang ditemui di kotanya. Lalu ia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. Kartu yang masih bersih, berlogo perusahaan besar, dengan tulisan Raisa Wijaya, CEO PT Hijau Lestari. Kalau kamu mau, datanglah ke kantor kami di Semarang. Kami sedang butuh orang yang paham mesin dan paham tanah. Aku menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang dari dunia luar melihatku bukan sebagai anak desa miskin, tapi sebagai seseorang yang punya nilai. Aku pulang sore itu dengan karung penuh rumput dan satu kartu nama di saku. Malamnya, di bawah lampu teplok yang redup, aku memandangi kartu itu berulang kali. Ibu bertanya, ada apa nak? Mungkin. Ini jalan keluar, Bu. Jawabku pelan. Ayah hanya mengangguk lalu berkata, asal kau tetap jadi dirimu sendiri, tak peduli di mana kau berada. Aku tidur malam itu dengan mimpi yang berbeda. Bukan mimpi kaya atau terkenal, tapi mimpi di mana ilmuku, sekecil apapun, bisa berguna bagi lebih banyak orang. Dan esok pagi, aku bangun dengan tekad baru. Aku akan ke kota. Bukan untuk mengubah diriku, tapi untuk membuktikan bahwa tangan yang kotor pun bisa menanam benih harapan. Aku tak pernah naik bus antar kota sebelumnya. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar menyingsing, aku sudah berdiri di depan warung Embok Surti dengan tas kain yang kujahit sendiri dari karung beras bekas. Isinya sederhana, 2 potong baju ganti, handuk kecil, alat servis mesin yang kumasukkan ke dalam kaleng bekas susu, dan kartu nama Raisa yang kuselipkan di lipatan kaos dalamku, seolah itu jimat pelindung. Ibu menyuapiku nasi uduk hangat, matanya berkaca-kaca. Jangan lupa makan, nak. Jangan malu kalau lapar. Tapi jangan lupa juga, jangan pedas meres lebih terendah hanya karena bajumu lusuh. Ayah hanya menepuk pundakku. Kalau ada yang salah, pulang saja. Sawah kita selalu terbuka untukmu. Aku mengangguk, lalu berjalan kaki 5 kilometer ke terminal terdekat dengan sandal jepit yang mulai retak di bagian tumit. Di terminal aku bingung. Semua orang berbicara cepat, berpakaian rapi, membawa tas kulit atau koper roda. Aku seperti daun kering yang tertiup angin di tengah keramaian. Tapi aku tak menyerah. Dengan suara pelan dan sopan, aku bertanya ke petugas. Mau ke Semarang, Mbak? Naik yang mana? Setelah 2 jam perjalanan, duduk di kursi paling belakang yang pegasnya sudah jebol, aku tiba di terminal Terboyo. Kota ini jauh lebih ramai daripada bayanganku. Gedung-gedung menjulang, mobil-mobil berlalu lalang tanpa henti, dan orang-orang berjalan seolah waktu adalah musuh yang harus dikalahkan. Aku merasa seperti semut di tengah hutan beton, dengan bantuan tukang ojek yang baik hati, yang tertawa kecil saat ku beri ongkos. Pakai uang receh dari hasil ngarit seminggu. Aku sampai di depan gedung PT, Hijau Lestari. Gedungnya megah, kaca-kaca tinggi, taman rapi, dan logo daun hijau yang menyala di atas pintu utama. Aku berdiri di luar gerbang, ragu. Bajuku kusut, sandalku berdebu, rambutku acak-acakan oleh angin kota. Aku menarik napas dalam, Bayu bisiku pada diriku sendiri. Kamu datang bukan untuk dipandang, tapi untuk membantu. Aku masuk. Resepsionis wanita muda dengan seragam putih rapi menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Matanya menyipit, bibirnya sedikit mengerut. Ada keperluan? Saya, Bayu, dari Grobogan? Saya diundang oleh Ibu Raisa, kataku, suaraku sedikit gemetar. Ia mengernyit. Raisa? CEO, kamu kenal beliau? Aku mengeluarkan kartu nama itu, hati-hati, seolah takut kusut. Ia mengambilnya dengan 2 jari, seakan kartu itu ikut kotor karena kusentuh. Setelah memeriksa, ia menelepon ke lantai atas. Beberapa detik dia menghela napas. Tunggu di ruang tunggu. Jangan sentuh apa-apa. Ruang tunggu itu dingin, terlalu dingin. AC-nya menyala kencang, membuat kulitku merinding.
Aku duduk di sofa kulit yang empuk tapi tubuhku kaku. Di sebelahku, seorang pria berjas rapi membaca koran sambil sesekali melirikku dengan alis terangkat. Aku menunduk, memeluk tas kainku erat-erat. Tak lama, seorang wanita muda berambut cepak dan memakai kacamata datang. "Kamu Bayu?" tanyanya datar. "Iya, saya Devi, asisten pribadi Bu Raisa. Beliau sedang rapat darurat tapi minta kamu tetap datang. Katanya kamu punya keahlian teknis." Ia menatapku sekilas, lalu menambahkan, "Kami sedang butuh tenaga lapangan. Untuk pelatihan teknis produksi pupuk, kamu bersedia?" Aku mengangguk. "Saya siap, Mbak." "Bagus. Gajinya standar UMR plus uang makan. Tapi kamu harus tinggal di mes perusahaan selama pelatihan. 2 minggu pertama. Nanti kalau cocok bisa diperpanjang." Ia menyerahkan formulir. "Isi ini." Lalu ikut saya. Aku mengisi formulir dengan tulisan tangan yang tak terlalu rapi. Tapi jujur, saat ku sebut pekerjaan sebelumnya tukang ngarit and service mesin pertanian, Devi mengangkat alis tapi tak berkomentar. Ia membawaku ke lantai 3, ke bagian operasional. Di sana puluhan karyawan berpakaian seragam biru muda sedang sibuk di depan komputer atau mesin pencampur pupuk. Begitu aku masuk, semua mata tertuju padaku. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. "Itu siapa? Tukang kebun? Dikira ini kampung ya? Pakai sandal jepit masuk kantor." Aku pura-pura tak mendengar, tapi telingaku panas. Tanganku menggenggam erat tas kain, tempat alatku berada. Di dalam hati aku bergumam. Aku di sini bukan untuk dipermalukan. Aku di sini karena aku bisa Devi memperkenalkanku ke tim. "Ini Bayu, dari desa. Dia akan ikut pelatihan teknis. Tolong bimbing dia." Seorang pria berbadan besar, berjas hitam ketat, melangkah maju. Namanya Hendra, manajer operasional. Ia tersenyum, tapi senyumnya dingin, seperti pisau yang diasah diam-diam. "Wah, kita dapat ahli mesin desa," katanya sambil tertawa kecil. Beberapa karyawan ikut tertawa. "Bagus. Kebetulan kandang percobaan cacing lagi penuh limbah. Kamu bisa mulai dari sana. Belajar dari bawah, ya?" Aku mengangguk. "Siap, Pak. Bagus. Hari ini juga mulai. Jam kerja jam 7 pagi sampai 5 sore. Jangan telat." Aku dibawa ke belakang gedung, ke area yang tak pernah terlihat dari depan, kandang percobaan. Di sana, puluhan wadah besar berisi cacing tanah dan limbah organik mengeluarkan bau menyengat, campuran busuk, asam, dan tanah lembab. Tugas pertamaku, membersihkan wadah-wadah itu, mengganti media fermentasi, dan mencatat pertumbuhan cacing. Aneh, gumamku dalam hati. Kenapa aku dikirim ke sini bukan ke bagian mesin atau produksi? Tapi aku tak protes. Ayah selalu bilang, kalau diberi pekerjaan, lakukan sebaik mungkin. Meski itu pekerjaan yang paling rendah. Hari pertama berlalu dalam diam. Aku bekerja sendirian, sementara karyawan lain sibuk di ruang bersih dengan jas lab dan komputer canggih. Saat istirahat makan siang, aku duduk di bangku beton di belakang kandang, membuka bungkusan nasi yang kubawa dari terminal. Beberapa orang lewat, tertawa kecil. Aku pura-pura tak peduli. Tapi malam itu, setelah semua pulang dan lampu gedung mulai padam satu persatu, aku tak langsung ke mes. Aku udah kembali ke kandang. Bukan untuk membersihkan, tapi untuk mengamati. Aku perhatikan cara mereka membuat pupuk cacing. Terlalu banyak bahan kimia pengatur pH, terlalu sedikit bahan organik lokal, dan proses fermentasinya terlalu cepat, sehingga mikroba baik tak sempat berkembang. Di desa, kami tak punya alat canggih. Tapi kami punya waktu, kesabaran, dan pengetahuan turun-temurun. Kami tahu, jerami yang direndam air tebu selama 3 hari, lalu dicampur kotoran sapi dan tanah hitam dari pinggir sungai, bisa jadi pupuk yang membuat padi tumbuh subur tanpa daun menguning. Aku mengambil secangkir kecil dari media fermentasi perusahaan. Lalu diam-diam, aku campur dengan sedikit air tebu yang kubeli dari penjual keliling tadi pagi, dan sejumput tanah dari kantongku yang kubawa dari sawahku sendiri. "Coba saja," bisikku. Aku letakkan campuran itu di pot kecil yang kucuri dari taman depan. Di dalamnya, kusemai benih kangkung, tanaman cepat tumbuh, mudah diamati. Lalu aku pulang ke mes, kamar kecil berisi 2 ranjang, dengan teman sekamar yang tak pernah menyapaku. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di kota, aku tidur dengan perasaan tenang. Bukan karena aku diterima, tapi karena aku tahu, di balik ejekan dan pandangan rendah, ada sesuatu yang hanya aku pahami, dan mungkin suatu hari akan kubuktikan. Dan entah mengapa, aku yakin hari itu tak akan lama lagi datang.
Hari ketiga di kota, dan aku masih belum melihat Raisa. Mes perusahaan terletak di belakang gedung utama. Bangunan 2 lantai yang dulu mungkin rumah tua, kini diubah jadi asrama karyawan level bawah. Kamarku berukuran sempit, hanya cukup untuk 2 ranjang besi, lemari kecil, dan jendela berkisi yang menghadap ke tembok samping gudang. Teman sekamarku, Joko, seorang pria pendiam dari Pati, bekerja di bagian pengemasan. Ia jarang bicara, tapi setiap pagi selalu menyisakan secangkir kopi tubruk di meja kecil. Untukku. Aku tak tahu apakah itu bentuk kebaikan atau sekadar kebiasaan. Tapi aku selalu mengucap terima kasih. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun sebelum subuh, mandi air dingin, pakai baju yang sama, karena hanya punya 2 potong, lalu berjalan kaki ke area kandang. Udara kota tak seperti desa. Di sini, bau knalpot dan aspal panas mengalahkan aroma tanah basah dan daun segar. Bahkan di pagi hari, langit terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tak bisa turun jadi hujan. Saat tiba di kandang, Hendra sudah menunggu, tangan di pinggang, wajah cemberut. "Kamu telat 5 menit," katanya tajam. Aku melirik jam dinding di gudang. Pukul 06.55. Belum jam 7. "Pah, di sini jam kerja dimulai pas jam 7 tepat. Kalau kamu tidak dari desa bakal disiplin kawan." Aku menunduk. Tak mau berdebat. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan soal disiplin. Ini soal cara mereka menempatkanku. Bukan sebagai peserta pelatihan, tapi sebagai pembesar yang tak layak dihargai sepanjang hari. Aku membersihkan wadah cacing, mencuci talang fermentasi, dan mengangkut karung limbah ke tempat pembuangan. Tanganku lecet, punggungku pegal, dan bau busuk itu menempel di kulitku meski sudah kucuci berkali-kali. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menusuk adalah tatapan dan bisikan. Di kantin siang itu, aku duduk sendirian di pojok. Baru saja membuka nasi bungkus, seorang karyawan muda berdiri di depanku, sengaja menjatuhkan sendoknya. "Waduh, maaf, tapi kayaknya kamu lebih terbiasa makan pakai tangan ya?" katanya sambil tertawa. Teman-temannya ikut tertawa. Aku diam. Mengambil sendok itu, membersihkannya dengan tisu, lalu mengembalikannya tanpa kata. Tapi malamnya, di kamar, aku menangis. Bukan karena lelah. Bukan karena lapar, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa tak berharga. Di desa, meski miskin, aku punya tempat. Orang-orang memanggilku Bayu yang bisa sembuhkan mesin. Di sini, aku cuman anak desa bau kandang. Aku menatap langit-langit yang retak. Apa ibu dan ayah salah? Apa aku terlalu bodoh berharap bisa diterima? Tapi lalu aku teringat pot kangkung kecil di sudut kandang. Aku bangkit. Ganti baju, meski tetap lusuh, lalu menyelinap keluar mes. Di kandang yang gelap, hanya diterangi lampu darurat merah, aku memeriksa pot itu. Dan jantungku berdebar. Benih kangkung yang kusemai 5 hari lalu sudah tumbuh setinggi 2 jari. Daunnya lebar, hijau segar, batangnya kokoh. Sementara di pot kontrol yang kubuat dengan formula perusahaan, tanaman itu baru pecah kulit, daunnya pucat dan lemas. Aku tersenyum kecil. Berarti bukan aku yang salah. Ini sistemnya yang keliru. Aku duduk bersila di lantai beton, mengamati media fermentasi buatanku. Aku ingat cara ibu membuat tapai. "Jangan buru-buru nak, biarkan alam bekerja." Mikroba butuh waktu, bukan tekanan. Di sini, semuanya serba cepat. Produksi massal. Target bulanan. Lab report. Tapi alam tak bisa dipaksa. Keesokan harinya, suasana kantor berubah. Orang-orang berbisik lebih keras. Rapat-rapat darurat digelar. Aku melihat Raisa akhirnya masuk lewat pintu utama dengan wajah murung, diikuti tim direksi. Ia tak sempat melihatku. Bahkan jika ia melihat, mungkin tak akan mengenali. Aku terlalu tenggelam di antara bayangan. Tapi sore itu, Joko, teman sekamar yang jarang bicara, mendekatiku di kantin. "Kamu tahu kenapa semua panik?" Tanyanya pelan, aku geleng. 12 kelompok tani di Jawa Tengah dan Timur gagal panen. Padi mereka mati sebelum berisi. Mereka pakai pupuk kita? Sekarang mereka demo di depan kantor pusat. Investor mau cabut. Perusahaan bisa bangkrut dalam sebulan. Aku terdiam. Tapi, pupuk kita bagus, kan? Joko tertawa getir. Katanya organik. Tapi hasil uji lab kemarin bilang, kandungan mikroba hidup di bawah standar. Mereka terlalu fokus pada tampilan. Warna, bau, kemasan, bukan pada isi. Aku menunduk. Lalu berbisik, kalau saja mereka mau dengar. "Dengar siapa? Kamu?" Joko menatapku, bukan dengan ejekan, tapi dengan rasa iba. "Bayu di sini, yang didengar itu yang punya gelar, punya jas,
punya suara keras, bukan yang pakai sandal jepit dan diam di pojok. Malam itu, aku tak bisa tidur, aku berjalan ke kandang lagi. Kali ini, aku bawa catatan kecil, buku bekas yang dulu kugunakan untuk menggambar skema mesin. Aku tulis formula lengkap, perbandingan jerami, air tebu, kotoran sapi, tanah aktif, dan waktu fermentasi ideal. 7 hari dalam suhu teduh. Aku buat 3 pot baru. 1 dengan formula perusahaan, 1 dengan campuranku, dan 1 campuran keduanya, sebagai uji perbandingan. Kalau ini berhasil, gumamku, mungkin suaraku akan didengar. Tapi bagaimana caranya? Aku bukan staff resmi. Aku bahkan tak punya akses ke ruang rapat. Setiap kali mencoba mendekat, satpam menghalangi. Ini area terbatas, Mas. Aku kembali ke mes dengan perasaan hampa. Kota ini luas, tapi rasanya sempit, karena tak ada ruang untuk orang sepertiku. Namun, di tengah keputusasaan, ada satu hal yang tak bisa mereka ambil dariku. Keyakinan. Aku percaya pada tanah, pada jerami, pada air tebu yang manis, dan pada tangan yang bekerja dengan tulus, meski kotor, meski dihina, dan mungkin, hanya mungkin, alam akan berpihak pada aku. Karena di dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran adalah kekuatan paling langka. Malam ke-7 sejak aku menanam kangkung di 3 pot percobaan, hujan turun deras di Semarang. Aku terbangun dari tidur gelisah, bukan karena suara petir, tapi karena perasaan tak tenang. Ada sesuatu yang harus kuperiksa. Aku bangkit, mengenakan kaos basah yang belum sempat kering, lalu menyelinap keluar mes. Hujan mengguyur tubuhku seketika, tapi aku tak peduli. Sandal jepitku terlepas di genangan, tapi aku terus berjalan. Kaki telanjang menginjak aspal dingin, lumpur dan reruntuhan daun. Saat tiba di kandang, jantungku berdebar kencang. Aku menyalakan senter kecil dari gantungan kunci, hadiah ulang tahun dari ibu 2 tahun lalu, dan menyinari ketiga pot. Dan di sana, di tengah malam yang basah dan gelap, aku menyaksikan keajaiban. Pot pertama, formula perusahaan, tanamannya layu. Daunnya menguning, batangnya lemas, seolah menyerah. Pot kedua, campuran setengah-setengah, sedikit lebih baik, tapi pertumbuhannya tidak merata. Tapi pot ketiga yang kubuat dengan resep desa. Jerami yang direndam air tebu selama 3 hari, dicampur kotoran sapi matang, tanah hitam dari grobogan, dan difermentasi 7 hari dalam karung goni di tempat teduh. Tanamannya menjulang. Daunnya lebar, hijau tua, mengilap seperti dilumuri minyak zaitun. Batangnya kokoh, akarnya menembus dasar pot. Bahkan di tengah hujan ia tampak hidup. Penuh semangat, aku berlutut di genangan air, menyentuh daun itu dengan ujung jari. Dingin, lembut, dan kuat. Air mataku bercampur hoyan. Ini dia fisik. Ini jawabannya. Aku tak tahu apakah ini cukup untuk menyelamatkan perusahaan. Tapi aku tahu, ini lebih dari sekadar pupuk. Karen Tradier Didelaput bawa pengetahuan rakyat, yang sering dianggap kuno, kampungan, atau tidak ilmiah, masih punya tempat di dunia modern. Keesokan pagi, aku datang lebih awal. Sebelum siapapun tiba, aku membawa ketiga pot ke sudut tersembunyi di belakang kandang, tempat yang tak pernah dikunjungi kecuali oleh petugas kebersihan. Aku tutupi dengan terpal bekas agar tak terlihat. Lalu seperti B. Aku mulai membersihkan wadah cacing, menyapu lantai, dan mengangkut limbah, tapi hari ini berbeda. Hari ini, aku punya rahasia. Dan rahasia itu memberiku kekuatan. Saat istirahat siang, aku tak ke kantin. Aku duduk di bangku beton, memperhatikan gedung utama. Di lantai paling atas jendela besar terbuka. Raisa berdiri di sana, menatap langit mendung. Wajahnya letih. Ia memegang secangkir kopi, tapi tak diminum. Matanya kosong, seperti orang yang kehilangan arah. Aku ingin berteriak, "Bu Raisa, saya punya solusi." Tapi suaraku tak akan menjangkau lantai 5. Dan bahkan jika ia mendengar, apakah ia akan percaya pada tukang ngarit berbaju lusuh yang bahkan tak diizinkan masuk lift? Sore itu, Hendra memanggilku. "Bayu," katanya sambil memegang clipboard. "Kamu tahu kan perusahaan sedang krisis? Jadi jangan malas-malas. Besok kamu tambah tugas, bongkar semua karung media lama, ganti dengan yang baru, sendirian." Aku mengangguk. "Siap, Pak. Bagus. Dan jangan sentuh apa-apa yang bukan tugasmu. Apalagi main-main di area percobaan." Aku diam. Tapi dalam hati aku tahu ia curiga. Mungkin ada yang melihatku keluar malam-malam. Malam berikutnya aku kembali ke pot percobaan. Kali ini,
Kangkung di pot ketiga sudah setinggi telapak tangan. Aku petik satu daun, mengunyahnya pelan. Rasanya segar, sedikit manis, tanda tanaman sehat, bebas stres nutrisi. Aku ambil sedikit media fermentasinya, kumasukkan ke dalam botol kecil bekas minuman. Aku simpan di saku dalam jaga-jaga 2 hari berlalu. 3 hari, perusahaan semakin kacau. Rapat darurat digelar hampir setiap jam. Karyawan mulai di-PHK. Suasana kantor suram seperti rumah duka, dan aku masih dikandang, masih dihina, masih dianggap bukan siapa-siapa. Tapi pot kangkungku tumbuh semakin subur. Hingga suatu malam ke-10 sejak eksperimen dimulai, aku kembali ke kandang seperti biasa. Tapi kali ini lampu darurat menyala terang. Dan di depan pot percobaanku berdiri seseorang. Raisa, ia memakai jaket tipis, rambutnya tergerai, wajahnya pucat. Ia memegang salah satu pot buatanku, dan menatapnya dengan mata terbelalak. Aku membeku di tempat. Ingin lari tapi kakiku tak bisa bergerak. Ia berbalik, melihatku. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan di jalan berlumpur, ia benar-benar melihatku. Bukan sebagai tukang ngarit, bukan sebagai pekerja rendahan, tapi sebagai manusia yang membawa sesuatu. Ini, kamu yang buat? Tanyanya suaranya serak. Aku menelan ludah. Iya, Bu, dengan apa? Jerami, air tebu, kotoran sapi, dan tanah dari desa saya. Ia mengangkat pot itu, membaliknya perlahan, mengamati akar yang menjuntai. Kenapa? Kenapa ini tumbuh begitu baik sementara formula kita gagal? Karena kita terlalu buru-buru, jawabku pelan. Mikroba butuh waktu. Alam butuh kesabaran. Di desa, kami tak punya lab, tapi kami punya pengalaman turun-temurun. Kami tahu, yang baik itu yang tumbuh pelan tapi kuat. Raisa diam lama. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena harapan yang tiba-tiba muncul di tengah keputusasaan. Kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Tanyanya, aku tersenyum pahit. Saya coba, Bu. Tapi siapa yang mau dengar orang pakai sandal jepit? Ia menunduk, malu. Lalu dengan suara tegas ia berkata, bawa semua catatanmu, sekarang kita ke lab, aku ragu. Tapi saya bukan staf resmi. Mereka tidak akan izinkan. Saya tuh yang izinkan. Potongnya, kamu menyelamatkan perusahaan ini, Bayu. Sekarang ayo, sebelum terlambat. Di bawah hujan rintik-rintik, aku mengikuti Raisa melewati koridor gelap gedung yang dulu terasa seperti istana asing. Kini, langkahku tak lagi ragu, karena malam ini, kandang yang dulu jadi tempat penghinaan, berubah jadi laboratorium harapan, dan tangan yang dulu dianggap kotor mungkin saja akan membersihkan masa depan perusahaan ini. Pagi itu, aku masuk ke laboratorium PT. Hijau lestari untuk pertama kalinya, bukan sebagai pekerja kandang, tapi sebagai orang yang membawa sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan semuanya. Lab itu dingin, bersih, dan penuh peralatan yang namanya saja belum pernah kudengar. Spektrofotometer, inkubator mikroba, pH meter digital. Para ilmuwan berjas putih menatapku dengan campuran heran dan ragu. Salah satu dari mereka bahkan menutup hidung saat aku lewat. Mungkin masih tercium bau kandang di bajuku, tapi Raisa tak peduli. Ia berdiri di tengah ruangan, suaranya tegas. Uji sekarang. Semua parameter. Bandingkan dengan formula lama. Saya mau laporan lengkap dalam 2 jam. Salah satu peneliti senior, seorang pria berkacamata tebal bernama Pak Darmawan, menghela napas. Bu Raisa, ini tidak standar. Media ini tidak steril, tidak terukur, tidak ada dokumentasi ilmiahnya. Ini cuman campuran sembarangan. Kalau campuran sembarangan ini bisa membuat tanaman tumbuh 3 kali lebih subur dalam 10 hari, potong Raisa, maka standar kita yang salah, bukan dia. Aku diam di pojok, memegang botol kecil berisi media fermentasi buatanku. Tanganku berkeringat. Bukan karena takut, tapi karena ini kesempatan terakhir. Jika ini gagal, bukan hanya perusahaan yang jatuh, tapi juga kepercayaanku pada diriku sendiri. Mereka mengambil sampel, mengukur pH, kadar nitrogen, fosfor, kalium, dan jumlah koloni mikroba hidup. Aku duduk di bangku logam, menatap jam dinding. Setiap detik terasa seperti abad. Sementara itu di luar, suasana semakin mencekam. Aku mendengar suara ribut dari lobi, teriakan, tepuk tangan, klakson mobil. Para petani datang lagi. Kali ini lebih banyak. Mereka membawa spanduk, pupuk hijau lestari menipu. Kami lapar karena kalian. Seorang petani tua berdiri di depan pintu, suaranya parau.
Saya jual tanah warisan nenek moyang hanya untuk beli pupuk kalian. Sekarang sawah saya gersang. Anak saya putus sekolah. Hatiku remuk, itu bisa jadi ayahku. Itu bisa jadi desaku. 2 jam berlalu. Pak Darmawan keluar dari ruang analisis, wajahnya pucat. Ia menyerahkan laporan pada Raisa. Ia tak bicara, tapi matanya berkata segalanya. Raisa membaca. Lalu membaca lagi. Tangannya gemetar. Kandungan mikroba hidup 8,7 Johnston 8 CFU gram. Ia berbisik. Formula lama hanya Saka Chester 6 ini 700 kali lebih banyak. Dan pH-nya stabil di 0,8. Ideal untuk tanaman padi. Tambah Pak Darmawan, suaranya bergetar. Kandungan humat dan asam sulfat jauh lebih tinggi. Ini luar biasa alami. Raisa menatapku. Matanya berkaca-kaca. Bayu, kamu tahu apa artinya ini? Aku mengangguk pelan. Artinya petani bisa panen lagi. Tapi sebelum ia sempat merespons, pintu laboratorium terbuka dengan kasar. Hendra masuk, wajahnya merah. Bu Raisa, investor utama datang. Mereka mau rapat darurat sekarang. Kalau tidak ada solusi konkret dalam 1 jam, mereka cabut semua dana. Raisa menarik napas dalam. Lalu tanpa ragu ia berkata bahwa mereka ke sini sekarang. Ke sini? Tapi ini lab. Dan dia ada di sini. Hendra melirikku dengan jijik. Dia adalah solusinya, jawab Raisa tegas. Kalau kamu tidak suka, silakan keluar dari perusahaan ini. Hendra terdiam. Lalu pergi dengan langkah cepat. 10 menit kemudian, 3 orang masuk, semuanya berjas mahal, rambut disisir rapi, aroma parfumnya menusuk hidungku. Mereka adalah wajah-wajah yang sering muncul di majalah bisnis. Salah satunya, seorang pria parubaya dengan cincin emas di jari, langsung berkata, Raisa, kami sudah sabar. Tapi ini terlalu jauh. Gagal panen di 12 kabupaten, itu bencana reputasi. Kami tidak mau terlibat dalam skandal. Raisa tak gentar. Ir menunjuk pot kangkung di meja. Ini hasil dari formula baru. Dibuat dalam 10 hari. Tanpa bahan kimia sintetis, biaya produksi 70% lebih murah. Pria itu tertawa kecil. Dari mana asalnya? Dapur nenek. Dari tangan pemuda ini, kata Raisa menunjukku. Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri perlahan. Bajuku masih lusuh, sandalku masih jepit, tapi punggungku tegak. Nama saya Bayu, kataku. Suaraku tenang. Saya tukang ngarit dari Grobogan. Saya tidak punya gelar, tapi saya tahu cara membuat tanah tersenyum. Pria itu mengernyit. Kamu? Serius? Coba uji sendiri, jawabku. Kalau gagal, saya pulang. Tapi kalau berhasil, jangan pernah meremehkan ilmu yang tumbuh dari lumpur. Mereka saling pandang. Lalu dengan nada meremehkan, pria itu berkata, baik, kami beri waktu 48 jam. Uji di lahan percobaan seluas 1 hektar. Kalau dalam 14 hari tanaman tidak menunjukkan perbaikan signifikan, kami mundur. Dan perusahaan ini tamat, Raisa mengangguk. Kami terima tantangan itu. Setelah mereka pergi, ruangan hening. Aku menatap Raisa. Ia tersenyum. Senyum pertama yang tulus sejak aku tiba di kota. Kamu berani sekali, Bayu. Saya hanya percaya pada apa yang saya lihat, jawabku. Dan saya lihat, tanah itu masih mau diajak bicara kalau kita mau mendengar. Tapi malam itu, di mes, aku tak bisa tidur. Bukan karena takut gagal, tapi karena aku tahu. Jika ini berhasil, hidupku tak akan pernah sama lagi. Dan jika gagal, bukan hanya perusahaan yang hancur, tapi harapan ribuan petani dan kepercayaan ayah serta ibu padaku juga akan runtuh. Aku menatap langit malam dari jendela sempit. Di kejauhan, lampu kota berkedip seperti bintang palsu. Tapi di hatiku, ada satu bintang asli yang tak pernah padam. Keyakinan bahwa kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat pada alam selalu punya tempat, dimanapun, kapanpun. Dan besok aku akan membuktikannya. Di atas lahan seluas 1 hektar, di bawah mata para investor yang penuh keraguan. Aku akan menanam benih, bukan hanya padi, tapi juga harga diri. 14 hari berlalu sejak uji coba dimulai, aku hampir tidak tidur selama itu. Setiap pagi sebelum subuh, aku sudah berada di lahan percobaan. Sebidang sawah kering di pinggiran Semarang yang sengaja dibiarkan gagal panen sebagai simulasi nyata. Di sana, separuh lahan diberi pupuk lama perusahaan, separuh lagi diberi formula buatanku, campuran jerami, air tebu, kotoran sapi, dan tanah Grobogan yang kubawa dalam karung kecil. Aku sendiri yang mencampur, menyebarkan, dan merawatnya meski Hendra awalnya melarang. Tapi Raisa bersikeras. Kalau ini gagal, biar tangannya yang mengubur kegagalan itu.
Tapi kalau berhasil, biar tangannya juga yang memetik hasilnya. Jadi, next tiau hairstyle aku udah bekerja di bawah terik matahari, dengan sandal jepit yang nyaris putus, kaos yang basah, keringat, dan topi yang nyaman yang kubeli dari pasar. Para ilmuwan datang sekali sehari untuk mengambil sampel tanah dan daun. Mereka mencatat, mengukur, membandingkan, tapi tak pernah bicara denganku. Hanya Pak Darmawan yang kadang mengangguk pelan, seolah mulai percaya. Hari ke-7, tunas padi mulai muncul di kedua sisi lahan. Hari ke-10, perbedaan mulai terlihat. Di sisi kiri, pupuk lama, tanaman tumbuh lambat, daunnya pucat, batangnya kurus. Di sisi kanan, formulaku, padi menjulang. Daunnya hijau tua, batangnya tegak seperti prajurit siap tempur. Hari ke-14, pagi itu, langit cerah. Aku berdiri di tengah lahan, menatap hasil kerjaku. Angin berhembus pelan, menggerakkan daun padi seperti ombak hijau. Aku menutup mata, menghirup udara, bau tanah, air, dan kehidupan. Lalu, suara mobil menghentikan lamunanku. Investor datang. Mereka turun dari mobil mewah, wajah-wajah dingin, mata penuh skeptis. Pria dengan cincin emas itu berjalan cepat ke tengah lahan, lalu berhenti tepat di garis pemisah antara dua sisi. Ia menatap. Lama, lalu berjongkok, menyentuh daun di sisi kanan. Ini benar-benar tumbuh lebih baik. Raisa berdiri di belakangku, suaranya tenang. Kami tidak hanya mengukur pertumbuhan. Hasil uji laboratorium menunjukkan kadar amilum dan protein dalam biji padi di sisi ini 40% lebih tinggi. Tanahnya juga lebih gembur, lebih hidup. Pria itu berdiri, lalu menatapku. Kamu yang meracik ini. Aku mengangguk. Saya hanya mengikuti cara nenek moyang, Pak. Memberi waktu pada alam, bukan memaksanya. Ia diam. Lalu perlahan ia melepas jasnya dan memberikannya padaku. Aku terkejut. Tidak perlu, Pak. Pakailah, katanya. Karena mulai hari ini kamu bukan lagi tukang ngarit. Kamu itu adalah bagian dari masa depan pertanian Indonesia. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku tahan. Ini bukan saatnya menangis. Ini saatnya berdiri tegak. Mereka kembali ke gedung untuk rapat final. Aku tidak diizinkan masuk, tapi kali ini bukan karena dihina. Kali ini, karena mereka butuh waktu untuk memproses kejutan ini, aku duduk di halaman depan, di bangku batu yang dulu tempatku makan sendirian. Kini, beberapa karyawan diam-diam melirikku, bukan dengan ejekan, tapi dengan rasa hormat yang masih canggung. Tiba-tiba, Raisa keluar. Matanya berbinar, mereka setuju, katanya. Mereka tidak hanya mempertahankan investasi, mereka mau menambahnya. Dan mereka minta kamu jadi bagian dari tim pengembangan produk. Aku tersenyum. Saya cuma mau pastikan petani desa tidak lagi kecewa. Mereka tahu itu, jawabnya. Dan mereka tahu tanpa kamu perusahaan ini sudah mati. Ia lalu mengajakku masuk. Bukan lewat pintu belakang, tapi lewat pintu utama, tempat CEO dan tamu penting masuk. Di ruang rapat utama, semua mata menatapku. Hendra berdiri di pojok, wajahnya pucat. Ia tak berani menatapku. Raisa naik ke podium kecil. Suaranya menggema. Hari ini, kita belajar pelajaran paling berharga. Inovasi tidak selalu datang dari laboratorium mewah atau gelar doktor. Terkadang, ia datang dari tangan yang kotor, dari hati yang tulus, dan dari tanah yang diajak bicara dengan rendah hati. Ia menunjukku. Bayu menyelamatkan kita semua. Bukan dengan kekuatan uang atau kekuasaan, tapi dengan kejujuran pada alam. Tepuk tangan meledak. Aku menunduk, malu. Tapi dalam hati aku berkata pada ayah dan ibu, anakmu tidak lupa jadi orang desa. Justru karena itu, dia bisa menyelamatkan yang lain. Sore itu, aku kembali ke mes. Tapi tidak sendirian. Pak Darmawan menghampiriku. Maafkan kami, katanya pelan. Kami terlalu percaya pada angka, sampai lupa pada jiwa. Aku mengulurkan tangan. Ia ragu sejenak, lalu menggenggamnya erat. Malam itu, aku menulis surat panjang untuk ayah dan ibu. Aku ceritakan semuanya. Ejekan, kesepian, pot kangkung kecil, ada lahan hijau yang kini jadi harapan. Sebelum tidur, aku membuka jendela. Angin malam membawa aroma tanah basah, seperti di desa. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di kota, aku merasa di rumah. Bukan karena gedung megah atau pujian orang, tapi karena aku akhirnya dipahami. Bukan sebagai anak desa miskin, tapi sebagai Bayu, pemuda yang percaya bahwa tangan yang bekerja dengan tulus
Tak pernah salah. Pagi itu, aku bangun bukan karena suara ayam, tapi karena dering telepon di meja kecil mes. Aku terkejut. Tak pernah ada yang menelponku di sini. Bayu? Suara Raisa terdengar di seberang. Hari ini, jam 10 pagi, ada pertemuan seluruh karyawan di aula utama. Kamu harus datang. Ada apa, Bu? Tanyaku. Kamu akan tahu, jawabnya, lalu menutup telepon. Aku duduk di tepi ranjang, jantung berdebar. Sejak uji coba berhasil, banyak hal berubah. Aku tak lagi dikirim ke kandang. Aku diberi akses ke lab, ruang rapat, bahkan kantin eksekutif. Meski aku tetap makan di meja biasa, karena di sanalah aku merasa nyaman. Tapi hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang besar akan terjadi. Aku mandi, memakai kaos yang paling tidak lusuh. Masih sama, tapi sudah kucuci berkali-kali hingga warnanya pudar merata. Sandal jepitku kuganti tali barunya semalam, agar tidak lepas di tengah jalan. Aku tak punya sepatu dan aku tak mau meminjam. Aku datang sebagai diriku sendiri. Apa adanya. Saat tiba di aula utama, gedung sudah penuh. Hampir 200 karyawan duduk rapi dalam seragam biru muda. Di depan, panggung kecil dipasang, dengan layar besar menampilkan logo PT. Hijau Lestari. Hendra duduk di barisan depan, wajahnya datar, tapi matanya menghindar saat kulihat. Aku berdiri di pintu, ragu. Babi Rapawang menoleh. Bisikan mulai terdengar, tapi kali ini bukan ejekan. Lebih seperti rasa penasaran. Atau malu, lalu Raisa muncul dari samping panggung. Ia memakai blazer putih yang sama seperti hari pertama kami bertemu. Seolah ingin mengingatkan semua orang dari mana segalanya bermula. Matanya menemukanku. Ia tersenyum selalu melambaikan tangan. Bayu, naik ke sini, aku berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua orang yang pernah diremehkan karena penampilan, latar belakang atau pekerjaannya. Saat aku berdiri di sampingnya, Raisa mengambil mikrofon. Hari ini, katanya, suaranya menggema di aula yang hening, kita berkumpul bukan untuk merayakan keberhasilan perusahaan, tapi untuk meminta maaf. Semua terdiam. Kita semua, termasuk saya, pernah menilai seseorang hanya dari bajunya yang lusuh, sandalnya yang jepit, atau logat bicaranya yang kampung. Kita lupa bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari penampilannya, tapi dari apa yang ia berikan pada dunia. Ia menatapku, lalu kembali ke hadirin. Bayu datang ke sini dengan tangan kosong, kecuali ilmu yang ia pelajari dari tanah, dari jerami, dari air tebu, dan dari pengalaman hidup yang jauh lebih kaya daripada buku teks manapun. Ia menawarkan bantuan tanpa pamrih. Ia pikir jadi di tempat paling kotor tanpa mengeluh. Dan ketika kita semua kehilangan arah, dialah yang diam-diam menanam harapan di sudut kandang yang kita abaikan. Suara isak kecil terdengar dari barisan belakang. Kalian menghina tangan yang kotor, lanjut Raisa. Suaranya kini tegas, padahal dari sanalah datang rezeki bersih yang menyelamatkan kita semua. Aku menunduk. Air mata menggenang, tapi aku tak biarkan jatuh. Mulai hari ini, kata Raisa, Bayu diangkat sebagai konsultan inovasi berbasis komunitas. Ia akan memimpin program pengembangan pupuk organik berbasis pengetahuan lokal, bekerja langsung dengan petani di seluruh Indonesia. Dan setiap karyawan di sini, termasuk manajemen, wajib mengikuti pelatihan lapangan yang ia rancang. Karena kita tak boleh lagi melupakan akar. Tepuk tangan meledak. Kali ini tulus. Bahkan Hendra berdiri, perlahan, enggan, tapi ia bertepuk tangan. Setelah acara, banyak yang mendatangiku. Ada yang minta maaf. Ada yang minta diajari cara membuat pupuk alami. Ada yang hanya menggenggam tanganku erat, tanpa kata. Tapi yang paling menyentuh adalah seorang ibu muda dari bagian administrasi. Ia membawa anaknya yang berusia 5 tahun. Ini Arif, katanya pelan. Dia selalu tertawa kalau lihat orang pakai sandal jepit. Tapi hari ini saya ajak dia ke sini agar ia belajar. Jangan pernah menilai orang dari alas kakinya. Anak itu menatapku lalu berkata polos, "Pak, boleh saya pegang tanganmu?" Aku mengulurkan tangan. Masih kasar, masih berlapis kapalan, masih berbekas oli dan tanah. Ia menyentuhnya perlahan, lalu tersenyum. "Tangannya kuat ya, Bu?" Ibunya menangis kecil. "Iya, Nak. Ini tangan yang menyelamatkan banyak orang." Sore itu aku kembali ke mes. Tapi sebelum masuk, aku berhenti di halaman belakang, tempat pot kangkung pertamaku dulu tumbuh. Pot itu masih ada, meski sudah retak. Aku menyiramnya dengan air bersih.
Malamnya aku menulis di buku catatanku. Hari ini aku tidak jadi kaya. Tapi aku jadi dihargai. Dan itu lebih berharga daripada uang. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak petani yang butuh bantuan. Masih banyak perusahaan yang lebih percaya pada kimia daripada alam. Tapi setidaknya, hari ini, satu tembok prasangka runtuh. Dan dari reruntuhan itu, tumbuh benih baru. Penghormatan pada kerja tangan, pada ilmu rakyat, dan pada kesederhanaan yang jujur. Aku tidur malam itu dengan hati tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku tak perlu membuktikan apa-apa lagi. Mereka sudah melihat, dan akhirnya mereka percaya. 2 minggu setelah pengangkatanku sebagai konsultan, Raisa memanggilku ke kantornya, bukan untuk rapat formal, tapi untuk berbicara seperti dua orang yang saling memahami. "Bayu," katanya sambil menatap peta Jawa Tengah yang tergantung di dinding, "kita selamat dari kebangkrutan. Tapi itu belum cukup. Kita harus memperbaiki hubungan dengan petani. Mereka tidak hanya mitra bisnis, mereka adalah akar kita." Aku mengangguk. "Saya sudah berpikir hal yang sama, Bu. Kita tidak bisa hanya menjual pupuk. Kita harus mengajari mereka membuat sendiri, dengan bahan yang mereka punya." Matanya berbinar. "Itu dia, program pupuk gotong royong. Kita latih petani membuat pupuk organik dari limbah pertanian mereka sendiri, jerami, sekam, kotoran ternak, air tebu, bahkan sisa dapur. Biaya hampir nol. Hasilnya, mereka tidak tergantung pada perusahaan, tapi tetap jadi bagian dari ekosistem kita." Aku tersenyum. "Seperti dulu di desa saya, kami saling tukar ilmu, bukan hanya uang." "Tepat," kata Raisa. "Dan kamu yang akan memimpin pelatihan pertama." Di Grobogan, jantungku berdebar. Pulang ke desa, bukan sebagai tukang ngarit yang miskin, tapi sebagai pembawa ilmu. Aku takut ayah dan ibu akan merasa asing denganku. Tahu tetangga akan berkata, "Sekarang sombong ya, Bayu." Tapi Raisa membaca keraguanku. "Kamu tidak berubah, Bayu. Kamu hanya membawa pulang sesuatu yang selama ini kau simpan di hati. Keyakinan bahwa desa punya jawaban atas krisisnya sendiri. Perjalanan pulang terasa berbeda. Dulu, aku naik bus dengan tas kain dan rasa takut. Kini, aku datang dengan mobil perusahaan. Tapi aku minta turun di ujung desa, lalu berjalan kaki seperti dulu. Aku masih pakai sandal jepit. Masih bawa karung goni. Hanya saja, kini di dalamnya ada buku panduan pelatihan, contoh media fermentasi, dan benih padi unggul. Saat tiba di rumah, ibu menangis. Ayah hanya memelukku, lama, erat, tanpa kata. "Kami dengar kabar dari radio desa," katanya pelan. "Katanya, anak kami menyelamatkan perusahaan besar." "Saya cuma berbagi apa yang ayah dan ibu ajarkan," jawabku. Keesokan hari, kami mengadakan pertemuan di balai desa. Hampir semua warga datang, termasuk Pak Marto, pemilik sapi yang dulu kubantu, dan Pak Lurah yang dulu ragu padaku. Aku berdiri di depan mereka, bukan di podium, tapi di atas bangku kayu tua. "Saya tidak datang untuk mengajari," kataku. "Saya datang untuk mengingatkan, kita sudah punya semua yang dibutuhkan. Kita hanya lupa cara menggunakannya." Aku tunjukkan cara membuat pupuk dari jerami dan air tebu, tepat seperti yang kulakukan di kota. Tapi kali ini, aku tambahkan pengetahuan baru dari lab. Cara mengukur kelembapan ideal, waktu fermentasi optimal, dan cara menghindari kontaminasi jamur berbahaya. Mereka menyimak. Bukan karena aku pakai jas atau punya gelar, tapi karena aku masih Bayu. Anak desa yang tahu bagaimana lumpur melekat di kaki, bagaimana panas matahari membakar punggung, dan bagaimana harapan tumbuh perlahan, seperti padi. Di akhir pelatihan, Pak Lurah berdiri. "Kalau ini berhasil, kita ajarkan ke desa tetangga. Kita jadi pusat pelatihan," aku mengangguk. "Dan PT, Hijau Lestari akan bantu dengan alat sederhana, tapi kalian yang pegang kendali." Malam itu, aku duduk di beranda rumah, menatap sawah yang mulai menghijau lagi. Raisa menelepon. "Bagaimana hasilnya?" tanyanya. "Mereka percaya," jawabku, "bukan pada perusahaan, tapi pada diri mereka sendiri." "Bagus," katanya. "Karena itulah tujuan sebenarnya." Kami diam sejenak. Lalu ia bertanya, suaranya lebih pelan. "Kamu tidak ingin tinggal di kota? Kamu bisa punya rumah, mobil, gaji besar." Aku tersenyum. "Saya butuh kota untuk menyebarkan ilmu. Tapi saya butuh desa untuk mengingat siapa saya." Esok pagi, tim kecil dari perusahaan tiba. 3 orang muda yang Raisa pilih karena masih mau belajar dari bawah.
Mereka datang dengan laptop, kamera, dan semangat. Tapi begitu turun dari mobil, mereka kaget melihatku sedang mencangkul di sawah bersama ayah. Salah satu dari mereka, seorang perempuan bernama Sari, berkata, "Sau, kami kira kamu sudah jadi eksekutif." "Saya tetap petani," jawabku sambil mengelap keringat. "Hanya saja, sekarang saya punya lebih banyak alat untuk membantu sesama petani. Selama seminggu, kami bekerja bersama, mencatat resep, mendokumentasi proses, menguji hasil di lahan percobaan desa. Tim kota belajar membedakan jenis tanah, mengenali tanda-tanda hama alami, dan, yang paling sulit, bersabar menunggu alam bekerja." Di hari terakhir, Sari berkata, "Dulu, saya pikir pertanian itu ketinggalan zaman. Sekarang, saya malu." "Jangan malu," kataku. "Cukup jangan lupa, semua makanan di meja kota berasal dari tangan yang kotor di desa." Ketika aku kembali ke Semarang, sesuatu telah berubah dalam diriku, dalam perusahaan, dan dalam cara kami memandang kemajuan. Kami tak lagi ingin menguasai pasar. Kami ingin memberdayakan petani. Dan aku bukan lagi jembatan antara dua dunia. Aku adalah bukti bahwa dua dunia itu sebenarnya satu. Karena tanah yang sama yang menumbuhkan padi di Grobogan, juga menumbuhkan harapan di kota. 6 bulan lebih lalu sejak pelatihan pertama di Grobogan kini, program pupuk gotong royong telah menyebar ke 30 desa di Jawa Tengah dan Timur. Setiap minggu, aku bolak-balik antara kota dan desa. Kadang naik mobil perusahaan. Kadang naik angkot, kadang jalan kaki dari terminal terdekat. Aku tetap tinggal di mes yang sama. Meski Raisa sudah menawariku apartemen dekat kantor. "Saya butuh tempat yang mengingatkanku pada asal," kataku. Ia mengerti. Hari ini, aku kembali ke Semarang setelah 2 minggu di Banyuwangi. Tubuhku lelah, tapi hatiku ringan. Di sana kami berhasil menghidupkan kembali lahan kritis yang selama 5 tahun tak bisa ditanami. Petani setempat menyebutnya tanah mati, tapi ternyata tanah itu hanya butuh didengar. Aku masuk ke kantor dengan kaos berlapis debu dan sandal jepit yang mulai retak lagi. Tapi kali ini tak ada yang menatapku dengan heran. Sebaliknya, beberapa karyawan menyapa. "Selamat datang kembali, Mas Bayu." Bahkan Hendra, yang kini dipindah ke bagian logistik, mengangguk pelan saat kami berpapasan di koridor di ruang kerjaku, sebuah kantor kecil di lantai 2 yang dulu gudang arsip. Aku menemukan surat dari redaksi majalah Pertanian Nusantara. Mereka ingin mewawancaraiku sebagai pemuda desa yang mengubah wajah pertanian modern. Aku menolak. Bukan karena sombong, tapi karena aku tahu, ini bukan ceritaku sendiri. Ini cerita ibu yang menggoreng tempe demi uang sekolahku. Ini cerita ayah yang mengajarkanku bahwa harga diri tak diukur dari baju. Ini cerita para petani yang mau belajar meski sudah tua. Dan ini juga cerita Raisa, yang berani mendengar suara dari bawah, meski dunia menertawakannya. Tapi sore itu, Raisa datang ke ruanganku. Ia membawa 2 cangkir kopi tubruk, seperti yang kusuka. "Kamu menolak wawancara itu, ya?" Tanyanya sambil duduk di kursi kayu yang kubeli dari tukang loak. "Iya," jawabku. "Saya takut orang salah paham. Saya bukan pahlawan, saya cuman penyalur." Ia tersenyum. "Tapi dunia butuh kisah seperti ini, Bayu. Bukan untuk memuja seseorang, tapi untuk mengingatkan bahwa perubahan bisa dimulai dari siapa saja." Aku diam. Lalu berkata pelan, "Asal jangan sampai mereka lupa. Yang penting bukan siapa yang memulai, tapi apakah ilmunya sampai ke tangan yang membutuhkan." Ia mengangguk. "Itu sebabnya aku ingin ajak kamu ke Jakarta minggu depan. Ada forum nasional tentang ketahanan pangan. Kementerian ingin dengar langsung dari pelaku lapangan." Aku ragu. "Saya tidak pandai pidato, Bu." "Kamu tidak perlu pidato," katanya. "Cukup cerita seperti kamu bercerita pada petani, jujur, sederhana, dan dari hati." Malam itu aku menerima telepon dari ibu, Bayu. "Ada tamu dari keluarga Bu Raisa datang ke rumah," katanya, suaranya gugup. "Tamu?" "Siapa?" katanya. "Orang tuanya. Mereka bilang ingin bertemu anak yang menyelamatkan putri mereka." Aku terdiam. Aku tahu ini akan terjadi suatu hari. Keluarga Raisa, kaum elit Jakarta yang namanya sering muncul di koran bisnis, pasti heran. Bagaimana mungkin putri mereka, janda cantik lulusan luar negeri, begitu percaya pada pemuda desa tanpa gelar? "Mereka marah?" Tanyaku. "Tidak marah. Tapi mereka lihat rumah kita. Lihat bajuku? Lihat sawah kita." Lalu ibunya menangis, kata ibu pelan. Katanya selama ini mereka mengira Raisa sendirian dalam memimpin perusahaan.
There ada tangan yang diam-diam menopangnya. Aku menarik napas. Apa yang ibu katakan? Ibu bilang, anak saya tidak mengenal Bayu karena dia kaya atau pintar. Tapi karena dia jujur. Dan di dunia sekarang, kejujuran itu langka. Air mataku mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena ibu, dengan segala keterbatasannya, mampu menyampaikan kebenaran yang bahkan para intelektual gagal ucapkan. Beberapa hari kemudian, di Jakarta, aku berdiri di depan ratusan peserta forum, menteri, akademisi, CEO, dan perwakilan petani dari seluruh Indonesia. Aku tidak pakai jas, tidak pakai dasi, hanya kaos lengan pendek dan celana kain. Aku bercerita tentang pot kangkung kecil di kandang cacing, tentang ayah yang bilang, tangan yang bekerja tak pernah malu, tentang petani yang menangis karena gagal panen, dan tentang keyakinan sederhana bahwa alam tidak perlu dikalahkan, cukup diajak bekerja sama. Di akhir sesi, seorang profesor tua mendatangiku. Anak muda, kamu tidak punya gelar, tapi kamu punya sesuatu yang lebih langka, kebijaksanaan. Aku hanya tersenyum. Saya cuma percaya pada tanah dan kerja keras. Saat kembali ke Semarang, Raisa menungguku di terminal. Kamu hebat, katanya. Kita hebat, jawabku. Karena kita mau belajar dari dua dunia. Malam itu, di bawah langit kota yang penuh polusi cahaya, aku menatap bintang yang nyaris tak terlihat, tapi tetap ada, seperti harapan, seperti benih, seperti dua dunia yang perlahan menyatu, melalui tangan yang tak pernah berhenti bekerja. 1 tahun telah berlalu sejak mobil hitam itu terjebak di jalan berlumpur dekat sawahku. Kini, Patty, hijau lestari tidak hanya selamat, ia berubah. Visi barunya bukan lagi menjadi pemimpin pasar pupuk organik, tapi menghidupkan kembali hubungan manusia dengan tanah. Program pupuk gotong royong telah menjangkau lebih dari 120 desa. Ribuan petani kini mandiri. Tak lagi tergantung pada pupuk kimia mahal atau janji manis perusahaan. Mereka punya laboratorium sendiri, halaman rumah, gudang tua, atau sudut sawah yang teduh. Dan aku masih Bayu. Masih tinggal di gubuk bambu di ujung desa Tlogorejo, meski kini atapnya sudah diganti genteng baru, dan lantainya sudah diplester berkat bantuan dana desa yang kusarankan. Aku menolak semua tawaran untuk pindah ke kota secara permanen. Dan tempat saya di lapangan, kataku pada Raisa, bukan di kursi empuk. Ia tak memaksa. Ia tahu, akar tak bisa dipindahkan begitu saja. Kalau dipaskan boleh mati. Hari ini, aku duduk di pematang sawah, seperti dulu. Tangan kananku penuh lumpur, kuku hitam oleh tanah, celanaku compang-camping karena nyangkut duri. Di depanku, padi menguning, hasil panen pertama setelah desa ini sepenuhnya beralih ke pupuk alami. Angin berhembus pelan, membawa aroma jerami, air sungai, dan kehidupan. Ayah duduk di sampingku, mengunyah rokok klobot. Dulu aku takut kamu lupa jadi orang desa, katanya pelan. Aku malah takut lupa jadi diriku sendiri, jawabku. Ia tersenyum. Ternyata kamu bawa desa ke kota. Tanpa kehilangan desa, aku mengangguk. Itulah kuncinya. Bukan memilih antara desa atau kota, antara tradisi atau modernitas, tapi menyatukan keduanya dengan jujur. Malam sebelumnya, Raisa menelepon. Ia baru saja menandatangani kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk menjadikan model kami sebagai kurikulum pelatihan nasional. Kamu akan jadi penasihat utama, katanya. Saya cuma mau pastikan suara petani didengar, jawabku. Mereka akan didengar, katanya yakin. Karena kamu yang membuka pintunya. Beberapa hari lalu, Surat Kabar Nasional menurunkan laporan utama. Dari sawah ke gedung, Bayu, pemuda yang mengajarkan kota untuk rendah hati. Foto di sampul memperlihatkanku sedang memperbaiki mesin traktor di tengah hujan, sandal jepit, kaos lusuh, tapi mata penuh tekad. Ibu membingkai koran itu, lalu menggantungnya di dinding dapur, tepat di samping foto pernikahan ayah dan ibu. Supaya cucu-cucu nanti tahu, katanya, bahwa rezeki tak pernah salah alamat. Ia datang pada siapapun yang mau bekerja dengan tulus. Aku tak pernah jadi kaya dalam arti uang. Gajiku cukup untuk hidup sederhana, membantu keluarga, dan menyisihkan sedikit untuk membeli buku teknik bekas. Tapi dalam arti yang lebih dalam, aku kaya. Kaya akan kepercayaan, pengalaman, dan hubungan yang tulus. Raisa dan aku tak pernah menjadi sepasang kekasih. Setidaknya belum.
Tapi kami punya sesuatu yang lebih langka. Saling menghormati, saling melengkapi, dan berbagi visi yang sama. Kadang, di tengah rapat panjang, ia menatapku dan tersenyum kecil seperti mengingatkan, kita mulai dari lumpur. Jangan lupa itu. Dan aku selalu mengangguk pelan. Matahari mulai tenggelam. Langit jingga menyapu sawah yang luas. Anak-anak desa berlarian di pematang, tertawa riang. Seorang ibu memanggil anaknya pulang. Suara yang sama seperti yang dulu memanggilku. Aku berdiri, mengibaskan debu dari celana, lalu berjalan pulang. Di depan rumah, ibu sudah menyiapkan nasi hangat dan sambal terasi. Ada tamu tadi, katanya. Dari PT Hijau Lestari. Mereka bawa hadiah. Hadiah apa? Sebuah traktor kecil. Untuk desa. Atas namamu, aku tersenyum. Bukan karena traktornya, tapi karena artinya. Perusahaan itu kini benar-benar milik rakyat. Malam itu, setelah makan, aku duduk di beranda. Langit gelap, penuh bintang, jauh lebih jelas daripada di kota. Aku menatap tangan ini, kasar, berlapis kapalan, penuh bekas luka kecil dari mesin dan sabit dulu. Tangan ini dihina, kini tangan ini dipercaya. Tapi bagiku, yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah tangan ini masih mau bekerja untuk tanah. Untuk rakyat, untuk kebenaran yang sederhana. Di dunia yang suka menilai dari pakaian, aku belajar yang paling berharga justru tak terlihat. Yaitu niat tulus untuk berbagi. Dan selama niat itu masih hidup, maka harapan pun tak akan pernah mati.